Tapi bodoh itu masih oke. Tapi ini bukan hanya make stupid people famous, tapi membuat orang-orang yang melakukan maksiat ini seolah-olah wajar dan maksiatnya biasa. Dan kita selalu bilang kan, kita nggak pernah benci ya deh ya sama pelaku maksiat ya, karena kita juga pelaku maksiat. Karena Abi juga siapa, Umi juga siapa dulu. Kita semua pelaku maksiat, apalagi Abi. Dan kalau misalnya nggak ada orang yang sayang sama Abi, nggak ada orang yang mau untuk ngasih tau Abi tentang Islam dong. Kalau Fatih Karim dulu nggak ngelihat Abi terus sayang gitu ya, dia udah ngeludahin Abi. Dia mungkin udah jijik ngelihat Abi. Atau orang-orang Muslim ketika dia nggak sayang dengan orang-orang yang bukan Muslim, atau Rasulullah itu tidak sayang dengan pamannya, dengan seluruh kafir Quraisy yang adalah saudara-saudara beliau juga, maka tidak akan tentunya Rasul mendakwakan mereka kan gitu. Nah, jadi artinya ya ini bukan hanya bodoh, tapi dia mempromosikan orang kayak ini, dipromosikan nih, orang-orang yang salah ini dipromosikan, bukan diajak baik, tapi disuruh. Ibarat ini ada orang mau pergi jalan jor gitu kan ya. Jadi kasih jalan malah ya. Ya, dikasih jalan dan dipromosikan, disiarkan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang ngelihat tayangan-tayangan kayak gitu terpengaruh. Alasannya ini adalah sesuatu yang toleransi, ini adalah sesuatu yang open minded gitu kan ya. Ini adalah sesuatu yang apalagi ya, modern, ini adalah sesuatu yang hak asasi manusia, kebebasan, freedom dan segala macam. Ada bedanya antara freedom dengan mentolerir penyimpangan. Padahal ya kita sudah tahu perkara-perkara ini adalah sesuatu yang tidak diterima di dalam agama manapun, dan secara budaya bermasalah, tidak pernah ada sejarah budayanya, dan secara biologi juga sangat-sangat jelas. Iya. Maksudnya contoh misalnya kayak masalah gay. Ini sudah jelas banget gitu loh maksudnya. Nah, ini perkara-perkara ini mulai dari seksualitas yang diobral, masalah kemudian LGBT, lalu kemudian mempromosikan isu-isu yang ibaratnya kontroversial, orang-orang Palestina tidak dihargai, lalu kemudian malah mendowngrade perjuangan orang-orang yang ada di Gaza gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang mengerikan ya. Lalu kemudian yang ada di Suriah kemudian seolah-olah sesuatu hal yang biasa, malah kemudian orang-orang yang di situ dizolimi, dibunuhi itu dianggap sebagai penjahat dan seterusnya. Ini kan adalah sesuatu yang menurut Abi ngeri ya. Dan apalagi dilakukan oleh orang-orang influencer. Walaupun kita tahu lah dalam perkara-perkara kayak gini pro kontra tuh pasti ada. Nah, makanya kadang-kadang kita miris, kenapa open minded itu senantiasa diidentikan dengan kemaksiatan. Ada orang yang buka baju telanjang, dia bilang kamu nggak terima saya, lu nggak open minded. Tapi ketika ada orang bilang tentang syariah, penerapan Islam, dikatakan apa? Close minded. Kenapa kalian yang nggak open minded ketika bicara tentang syariah? Apakah syariah itu harus diterapkan? Lalu bagaimana bandingannya dengan sekarang? Bagaimana Islam kemudian menyediakan sebuah jalan bagi ekonomi lebih baik misalnya? Kenapa kita nggak? Kenapa kalau pembicaraan kayak itu nggak dikatakan open minded, tapi dikatakan apa? Cupat. Dikatakan apa? Terbelakang. Dikatakan apa? Kadal gurun. Balik lagi ke zaman dulu. Dikatakan tidak berbudaya, bahkan pengen merusak budaya dan seterusnya. Nggak open minded sama sekali. Jadi open minded, modernitas, kebebasan, hak asasi manusia, budaya, apalagi tadi ya segala macam itu dijadikan sebagai sebuah dikooptasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang berbeda pendapat udah langsung dicap radikal, langsung dicap ekstremis. Nah, ini yang intoleran. Nah, toleransi tadi maksudnya yang kurang itu dianggap sebagai alat untuk jadi gini, semua itu open minded, kebebasan, hak asasi manusia, toleransi, dan segala macam yang berkaitan itu dijadikan sebagai alat untuk menjauhkan orang daripada ketaatan pada Allah. Itu loh maksudnya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut aku nggak cerdas. Karena cerdas itu berarti dia memanfaatkan sesuatu karena dia tahu goalsnya apa. Tapi cerdas juga kali ya Dek ya. Kenapa? Kalau goalsnya mungkin uang, mungkin itu cerdas. Benar. Tapi kalau cerdas itu bagi Rasulullah adalah ketika dia goalsnya adalah akhirat. Tapi kalau goalsnya cuma dunia ya kita bisa ngapa-ngapain aja. Maka kalau goalsnya cuma dunia ya orang bisa berbuat apa aja. Yang tadi kita bilang stupid people tadi. Kenapa? Karena stupid people itu can do anything. Akan melakukan apapun supaya dia jadi famous. Contoh, dia nggak bisa punya otak, dia buka baju. Ya kan? Dia nggak bisa berkarya, dia goyang-goyang dan seterusnya, goyang-goyang sampai telanjang. Dia nggak bisa buat sesuatu dengan akalnya, ya dia gunakan badannya.
Artinya ya mohon maaf ya, tapi ya ini adalah sesuatu fakta yang harus kita sampaikan. Dan ini kita tahu pasti ada resiko karena ada pro kontra. Dan ngelihat daripada dunia zaman sekarang memang mengatakan kebenaran itu adalah risikonya besar. Dibully, dianggap tadi close minded, dianggap kemudian apalagi ustadz abal-abal, harusnya tabayun ke orangnya. Padahal orangnya ketika melakukan hal ini nggak pernah tabayun. Dia melakukan secara terbuka, dia melakukan secara umum sosial media. Bahkan kita ngomong kayak gini pun kita nggak tahu siapa yang nonton. Sedangkan yang nonton, misalnya contoh ya, ada orang yang nggak baik, bukan nggak baik, ada orang menyiarkan sesuatu yang nggak baik, yang nonton misalnya udah 20 juta misalnya taruhlah. Sedangkan kita nonton kayak gini, nonton paling cuma berapa? Artinya banyak orang yang justru nggak tahu gitu maksudnya. Artinya ya justru karena kita sayang, kita mengingatkan juga secara terbuka. Karena kesalahannya ini juga sudah terjadi secara terbuka dan proud untuk disebarkan gitu maksudnya. Nah ini menurut Abi problem-problem memang harus diselesaikan. Kita nggak nunjuk 1-2 orang ya deh ya. Artinya ya kalau teman-teman berpendapat ada orang tertentu ya sudahlah. Tapi kita pengennya agar semua orang juga paham bahwa ini bukan hanya 1-2 orang, tapi semua itu berkaitan dengan itu semuanya. Kita juga bisa termasuk orang-orang yang berbuat seperti itu. Maka kita juga minta diingatkan kalau memang kita berbuat seperti itu. Contoh kita menginspirasi orang untuk berbuat sesuatu yang gak islami, kan kita juga takut ya dek ya. Nah jadi itu sih, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita karena sebentar lagi kayaknya azan sudah mau berbunyi tuh. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi kebaikan, dan mudah-mudahan teman-teman tetap support kebaikan walaupun sedikit orang. Minimal kita nggak memperpanjang dan nggak memperbanyak orang-orang nge-like ataupun nge-share ataupun nonton kayak gitu. Dan sebaliknya dukung konten-konten yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.